Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas psikoterapi yang saya buat dengan PowerPoint dari dosen pengampu Bapak Dr. Andes CH Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya Della Olivia dengan NIM 202050272 dari kelas BPI 252C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Materi yang akan saya jelaskan yaitu ada 3. 1. Konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar behavior mengenai kepribadian atau perilaku, yaitu konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristik yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang tampak. Behaviorisme adalah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Burrhus Frederick. Dalam konsep behavioral, perilaku merupakan hasil belajar sehingga dapat diubah dengan manipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi belajar. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalah. Menurut Pavlov, belajar merupakan proses perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman. Perubahan anak yang merasa ketakutan ketika belajar sendiri pada malam hari. Yang kedua, unsur-unsur terapi. Munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Munculnya gangguan. 1. Dapat mengubah perilaku tetapi tidak mengubah perasaan. Yang kedua, mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi. Yang ketiga, tidak memberikan wawasan, mengobati gejala dan bukan penyebab. Yang kelima, melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor efektif. Selanjutnya, tujuan terapi behavioral. Terapi behavioral memfokuskan pada persoalan-persoalan perilaku spesifik atau perilaku menyimpang yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar dengan dasar bahwa segenap tingkah laku itu dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Yang ketiga, peran konselor. 1. Menyebutkan tingkah laku maladaptif. 2. Memilih tujuan-tujuan yang masuk akal. 3. Mengarahkan dan membimbing keluarga untuk merubah tingkah laku yang tak sesuai. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu teknik dan prosedur terapi. Teknik di sini ada 7, yaitu 1. Desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, biasanya berupa kecemasan, dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan dengan cara memberikan dengan stimulus yang secara perlahan dan santai. Yang kedua yaitu terapi implosif. Terapi implosif dikembangkan atas dasar pandangan tentang seseorang yang secara berulang-ulang dihadapkan pada situasi kecemasan dan konsekuensi-konsekuensi yang menakutkan ternyata tidak muncul.
maka kecemasan akan hilang. Atas dasar itu, klien diminta untuk membayangkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan. Yang ketiga yaitu latihan perilaku asertif. Latihan perilaku asertif digunakan untuk melatih individu yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya layak atau benar. Yang keempat, pengkondisian eversi. Teknik pengkondisian diri digunakan untuk meredakan perilaku simptomatik dengan cara menyajikan stimulus yang tidak menyenangkan, sehingga perilaku yang tidak dikehendaki tersebut terhambat kemunculannya. Yang kelima, pembentukan perilaku model. Perilaku model digunakan untuk membentuk perilaku baru atau klien, memperkuat perilaku yang sudah terbentuk dengan menunjukkan kepada klien tentang perilaku model, baik menggunakan model audio, model fisik, atau lainnya yang dapat dimati dan dipahami jenis perilaku yang akan diamati. Yang keenam, kontrak perilaku. Kontrak perilaku adalah persetujuan antara dua orang atau lebih, atau konselor dan klien, untuk mengubah perilaku tertentu pada klien. Dalam terapi ini, konselor memberikan ganjaran positif yang penting dibandingkan memberikan hukuman jika kontrak tidak berhasil. Yang ketujuh, yaitu yang terakhir, adalah token ekonomi. Token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dapat memperkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberi pengaruh. Dan token ekonomi tingkah laku yang layak bisa diperkuat dengan perkuatan yang nyata yang nantinya bisa ditukarkan dengan objek atau hak istimewa yang diinginkan. Tujuan prosedur ini adalah mengubah motivasi yang ekstrinsik menjadi motivasi yang intrinsik. Diharapkan bahwa peroleh tingkah laku yang diinginkan akhirnya dengan sendirinya akan menjadi cukup mengajar untuk memelihara tingkah laku yang baru. Baiklah, inilah hasil PowerPoint yang sudah saya berikan. Apabila saya ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.